Lahum aqlun salim, orang yang akalnya selamat, akalnya sehat. Dia adalah orang-orang yang ingin selalu kenal dengan Allah, ingin selalu mengenal Allah, ingin selalu dekat dengan Allah. Karena dia yakin ketika sudah mengenal Allah, ketika sudah dekat dengan Allah, segala permasalahan akan gampang diatasi. Segala kegundahan, kegalauan, semuanya akan cepat diatasi. Tidak akan terjadi berlarut-larut. Nah, inilah kenapa kita mesti belajar Asmaul Husna. Sehingga segala yang kita lakukan, apapun itu yang kita lakukan, sandaran kita hanya kepada Allah. Dalam pertemuan yang lalu, beberapa kali saya singgung, ya, ketika ibu sebagai seorang istri, ya, taat, patuh kepada suami, setiap pagi menyiapkan teh panas, masak air, bikin teh, bikin kopi, bikin sarapan. Maka kalau sudah level ketiga ini, manusia yang akalnya selamat, akalnya sehat, maka ketika bapak ibu memasak, ketika ibu-ibu memasak, ketika ibu-ibu bikin kopi, ketika ibu-ibu bikin teh, ya, untuk suami, ketika ibu harus membersihkan rumah, mencuci pakaian, ngepel lantai di rumah, maka yang ada di kepala ibu adalah, aku hanya ingin disayang oleh Allah. Aku hanya ingin mendapatkan rahmat Allah. Patuh kepada suami adalah perintah Allah dan aku ingin menjalankan perintah Allah. Perkara suamiku nanti merespon atau tidak, itu bukan urusan saya, bukan urusanku. Perkara suamiku nanti akan memberikan ucapan terima kasih atau tidak, itu bukan urusanku. Aku hanya ingin dilihat oleh Allah. Aku hanya ingin diridhoi dan disayang oleh Allah. Sehingga dengan demikian, apa yang ibu kerjakan setiap hari akan terasa nikmat, terasa indah, terasa menyenangkan, walaupun berat. Karena apa? Ibu sudah menghubungkan antara ibu dengan Allah. Bukan dengan makhluk, bukan dengan suami, bukan dengan siapapun, tapi dengan Allah. Nah, sama, bapak-bapak juga begitu. Ketika harus bekerja mencari nafkah, ketika harus menghidupi keluarga, ketika harus memberikan perhatian, kasih sayang kepada istrinya, maka yang ada di kepala bapak adalah, aku ingin melaksanakan perintah Allah. Merawat, meramut, menjaga keluarga dengan baik. Berbuat baik kepada semua anggota keluarga. Perkara nanti respon dari istri itu bukan tujuan. Maka dengan demikian, walaupun berat, akan terasa nikmat, terasa indah, terasa menyenangkan. Ketika mendidik anak juga sama. Bapak ibu sudah susah payah segala macam cara menasehati kepada putra-putrinya. Tapi kok nggak ada yang nurut, kok ngelawan, kok membantah terus. Maka bapak ibu tetap sabar. Karena apa? Perintah Allah adalah mendidik anak yang baik. Cukup. Respon dari anak bukan tujuan. Bukan tujuan utama. Apa susahnya Allah merubah watak anak kita dalam sekejap? Bisa. Apa susahnya Allah merubah suami menjadi soleh dalam sekejap? Bisa. Apa susahnya Allah merubah istri jadi solehat dalam sekejap? Bisa. Bapak Ibu ya. Itu dalam hubungan keluarga. Sekarang dalam berdagang. Dalam bekerja. Ya, semua niatkan karena Allah. Misalnya Bapak Ibu sebagai pedagang. Begitu mulai berdagang, ingat apa perintah Allah bagi para pedagang. Nah, harus jujur,
apa adanya, tidak membohongi pembeli atau customer atau konsumen, ya, tidak ngakal-ngakalin, tidak melakukan transaksi yang berbau riba, nah, tidak melakukan transaksi yang merugikan pihak lain. Maka begitu mulai membuka lapak dagangannya, mulai jualan, dia selalu ingat pesan Allah. Pokoknya jangan sampai dilanggar. Walaupun mungkin secara hitungan kelihatannya rugi, tetapi kalau ini adalah merupakan demi menjalankan perintah Allah, kejujuran, maka akan dia lakukan itu. Dia nggak takut rugi. Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah. Contohnya begini, jualan mobil. Kalau menurut ilmu duniawi, kalau jujur, ini mobil diterangkan apa adanya, kerusakannya dan sebagainya, pembelinya bisa kabur. Menurut matematika dunia. Atau harganya bisa jatuh. Ya. Tapi kalau kita, golongan yang ketiga ini, selalu ingin mendapatkan rahmat Allah, keberkahan dari Allah, maka nggak akan pernah takut. Ya. Pak, ini mobil jujur 6 bulan yang lalu pernah kena banjir, pernah kerendam, tapi sudah saya bersihkan, sudah saya recovery, sudah saya perbaiki lagi. Ini pernah nabrak, ini penyok, sudah saya perbaiki, dan sekarang kondisinya seperti ini. Kalau Bapak mau ya seperti ini. Kalau misalkan belum cocok ya tidak apa-apa. Mungkin belum rezeki. Itu yang dilakukan Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjual onta-ontanya dijual dan dibeli oleh pembeli. Setelah pembelinya berjalan agak jauh, Rasulullah ingat bahwa ontanya itu ada yang cacat. Dikejar itu pembeli oleh Rasulullah. Dikejar dan diceritakan, maaf tadi ontanya ini ada yang cacat, lupa nggak saya ceritakan. Kalau mau ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau kembalikan ontanya, nggak apa-apa, uangnya saya kembalikan. Coba zaman sekarang, begitu ada barang yang cacat, dibeli oleh pembeli, pembelinya pergi, malah doanya, sana pergi, jangan balik lagi. Mudah-mudahan cacatnya nggak kelihatan. Mudah-mudahan cacatnya dia nggak merasa. Ya, malah seperti itu kalau orang zaman sekarang. Ya. Begitu pembelinya balik, udah deg-degan, aduh, jangan-jangan dikembalikan ini dagangannya. Jangan-jangan dikembalikan dagangannya. Nah, padahal ternyata pembeli balik cuma ngambil handphonenya yang ketinggalan di situ. Sudah deg-degan. Karena apa? Menutupi sesuatu. Tidak jujur. Parameter kebahagiaan golongan yang ketiga ini adalah ketika dia bisa taat kepada Allah, ketika dia bisa menjaga hukum-hukum Allah. Itu sudah menjadi tolak ukur kebahagiaan. Setiap hari dia bisa melaksanakan sholat duha dengan tertib misalnya, maka dia cukup bahagia, dia cukup bersyukur, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa sholat duha, bisa dekat denganmu setiap pagi. Ketika bisa tahajud, bahagia rasanya. Ketika bisa tertib, sholat 5 waktu tepat pada waktunya, ada rasa bahagia di dalam dirinya. Jadi dia sudah cukup merasa bahagia manakala bisa taat kepada Allah, manakala bisa lolos dari kemaksiatan, dari gangguan setan yang menjeratnya, dia berhasil melawan, dia berhasil lolos, tidak terpengaruh dari perbuatan maksiat itu. Dia merasakan kebahagiaan. Alhamdulillah.